Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat khair umat, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Jadi firman Allah dalam surat Al-Baqarah 30 tadi ya menceritakan bahwa Allah hendak menjadikan manusia, begitulah, sebagai khalifah di bumi, sebagai pemakmur bumi. Kemudian malaikat protes, kenapa engkau menjadikan khalifah ya manusia di bumi yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Lalu Allah berfirman bahwa Allah lebih tahu dari apa yang kau ketahui itu kepada para malaikat. Ya pemirsa, ternyata ayat ini dijadikan semacam argumen ya, oleh Ketua PP Muhammadiyah Dr. Kiai Sa'ad Ibrahim ya ketika ceramah di SMK 1 Kampus 2 Kepanjen, bahwa orang yang menolak pengelolaan tambang ya, jadi para pimpinan wilayah atau tokoh Muhammadiyah yang menolak pengelolaan tambang itu katanya suara malaikat ya, ternyata maksudnya ya dimisalkan oleh protes malaikat kepada Allah ketika Allah hendak menjadikan Adam. Ya, begitu maksudnya. Jadi orang-orang yang protes agar Muhammadiyah mengembalikan izin tambang atau sebelumnya itu menolak IUP ya, izin usaha pertambangan. Itu dasarnya itu karena pengelolaan tambang atau penambangannya itu hanya akan merusak bumi ya, akan merusak alam, bahkan akan menggusur rakyat, akan merugikan rakyat dan sebagainya. Sama dengan protes malaikat, manusia itu nanti akan merusak bumi dan berperang, saling menumpahkan darah. Tapi kenapa Allah masih tetap menciptakan manusia, menciptakan Adam? Ya, ini dimisalkan, disamakan ya. Jadi suara-suara yang menolak tambang itu dimisalkan suara malaikat. Nah, begitu maksudnya. Tetapi suara-suara menolak tambang itu tidak boleh meniadakan, menegasikan, menafikan rencana pengelolaan tambang itu. Tidak boleh ya. Itu katanya sebagai rambu-rambu ya, aturan-aturan. Jadi ternyata supaya manusia itu tidak bikin kerusakan di bumi, tidak menumpahkan darah, maka harus belajar ilmu Allah ya, baik ilmu yang terkait dengan alam maupun ilmu-ilmu syariat. Kan kemudian Adam diberi bekal oleh Allah ya, diajari berbagai macam asma, nama-nama ya, ilmu-ilmu ya, agar nanti mengenali mana yang manfaat, mana yang tidak bermanfaat. Juga dibekali syariat, aturan-aturan hidup ya. Di samping tentu keimanan kepada Allah, tauhidullah ya, agar tidak merusak bumi, agar tidak menumpahkan darah. Jadi syariat itu rambu-rambu. Nah, dalam ini dimisalkan ya, Muhammadiyah akan berusaha bahwa suara-suara menolak itu dianggap suara malaikat ya, dan itu sebagai panduan, sebagai guidance ya,
untuk mengelola tambang ini sebaik-baiknya, dijadikan rambu-rambu. Ya tentu pengelolaan itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum positif, harus sesuai dengan hukum syar'i ya, tidak boleh merusak lingkungan ya, tidak boleh menyengsarakan rakyat dan sebagainya, tidak boleh membuat kerusakan di bumi yang disinyalir oleh Al-Quran. Dhoharul fasadu fil bahri wal bahri, dhoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi kerusakan di bumi, di daratan, lautan itu adalah karena ulah manusia. Muhammad harus belajar itu, jangan sampai eksplorasi tambang yang dilakukan nanti itu merusak alam. Kalaupun itu nanti alam itu karena diambil mineralnya, barang tambangnya direklamasi, dipulihkan kembali seperti sedia kala, bahkan lebih bagus, dan hasil tambang itu akan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kemakmuran umat, kemaslahatan umat, bukan untuk keuntungan Muhammadiyah, apalagi untuk keuntungan pribadi-pribadi. Nah, itu kita harus ke sana, husnudon ya, tidak a priori dulu, itu maksudnya. Jadi itu yang dimaksud suara malaikat. Jadi itu jadi panduan Muhammadiyah ya, jadi rambu-rambu ya, supaya tidak salah jalan. Jadi ibaratnya kalau jalan itu perlu rambu-rambu, katanya kayak As'ad itu ya, ada rambu-rambu tapi jalan itu jangan ditutup, dinegasikan, ditiadakan, tapi kita buat rambu-rambu ya. Ini enggak ada marga, enggak boleh mendahului, ini ada belok kanan, belok kiri dan seterusnya itu. Bahkan perlu ada lampu kuning, lampu merah dan sebagainya. Jadi Muhammadiyah akan menjadikan para orang-orang yang membawa suara malaikat itu sebagai panduan, kehati-hatian. Ya tentu kita harus beri kesempatan agar membuktikan apa yang disampaikan itu. Begitu pemirsa. Jadi kalau demikian halnya ya tentu kita harus saling menghargai, menghormati, karena itu keputusan organisasi. Apalagi kita sebagai warga misalnya anggota Muhammadiyah ya harus sami'na wa ata'na ya, karena nasnya jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya, taat pada Allah, pada Rasul dan ulil amri. Karena disiplin organisasi, etika organisasi ya taat pada pimpinan. Semoga lancar penambangannya nanti dan membawa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.